Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tora Gani dan selamat datang di Fit and Eat. Di sini kita akan ngobrol banyak tentang workout, diet, dan juga seputar dunia kuliner biar balance teman-teman. Dan siapa bilang kalau badan profesional hidup saat itu nggak bisa makan enak, itu cuman mitos. Dan di video ini kita akan bahas salah satu sepatu sepak bola dengan harga terjangkau. Sepatu ini khusus untuk bermain di rumput sintetis atau AG, Artificial Grass. Ini dia sepatunya teman-teman, Kipsta Agility 100. Dan ini harganya terjangkau banget ya. Bisa dibilang salah satu sepatu sepak bola untuk rumput sintetis dengan harga yang paling murah. Sebelumnya saya mau kasih tahu nih, saya beli Kipsta Agility 100 ini di Decathlon. Buat teman-teman yang belum tahu Decathlon, nanti kita kasih linknya. Ada di Alam Sutra, ada di Kelapa Gading, dan ada di beberapa tempat. Decathlon itu merupakan salah satu department store atau mall khusus olahraga. Mereka mengklaim itu menjual lebih dari 80 cabang olahraga. Bener sih teman-teman. Di situ kalian bisa dapetin olahraga sesuai dengan hobi kalian. Dari yoga, berkuda, panah, bela diri, sepeda, lengkap semua ya teman-teman. Dan Decathlon ini sebenarnya merupakan salah satu tempat favorit saya ya. Tapi hati-hati kantong jebol. Karena kadang-kadang kita ngeliat barangnya bagus, harganya terjangkau, jadi semuanya kayak mau dibeli gitu. Jadi kalau misalnya di sana siapin taktik, jangan bawa cash terlalu banyak. Ini dia Agility 100, harganya Rp260.000. Dan buat saya sih sepatu ini bagus banget ya teman-teman untuk harga Rp260.000. Dan ini khusus untuk di AG ya, Artificial Grass atau rumput sintetis yang filter. Jadi kalau misalnya teman-teman belum tahu kenapa sih kita harus pakai sepatu AG kalau main sepak bola di rumput sintetis, nanti di bawah atau di deskripsi kita kasih linknya. Di situ saya udah bahas tuh bahaya kalau kita main sepak bola di rumput sintetis tapi pakai sepatu FG atau Fieldgrass, sepatu yang outsole-nya itu tajam-tajam yang khusus untuk rumput beneran. Oke, biar cepat langsung kita bahas si Kipsta Agility 100 ini. Yang pertama dari desain. Nah, kalau saya orangnya nggak terlalu detail ya, mikirin apanya tuh, heelnya lah, lateralnya lah, atau medial. Yang penting sepatunya yang pertama cocok di mata. Dan ini perpaduan warnanya buat saya sih manis banget ya. Hitam ketemu putih. Beberapa brand top grade dari Puma juga ngeluarin warna seperti ini nih teman-teman. Warna dasarnya hitam, terus juga outsole-nya putih. Sayang banget sih, ini buat saya pribadi ya, corak di sini warna putih kayak zebra ini harusnya kalau dihilangkan bisa menambah kesan gahar si sepatu Kipsta Agility 100 ini. Tapi ya harga 260.000 ya nggak boleh banyak nuntut juga ya. Kita akan langsung bahas satu persatu bagian dari si sepatu Kipsta Agility 100 ini. Pertama dari two box-nya nih, di bagian depannya ya. Saya suka ada jahitan-jahitan seperti ini nih. Jadi kalau misalkan di dunia sepatu itu namanya overlay ya, ada seperti hiasan-hiasan seperti ini. Ini sih sebenarnya ada fungsinya ya secara teknologi. Kalau misalkan dilihat dari jahitannya seperti ini, pasti didesain untuk shooting supaya bola saat kita shooting itu lebih akurat. Tapi itu secara teori ya, secara praktek ya tergantung dari skill individual masing-masing. Terus juga di forefootnya, di bagian sini depannya, itu dia saya bilang saya suka ini ada jahitannya rapih banget untuk harga 260.000. By the way, si Kipsta ini adalah brand Prancis. Decathlon juga distributornya merupakan brand dari Prancis. So, memang secara kualitas jahitan ini sih di atas rata-rata dengan harga 260.000. Oke, kita lanjut ke bagian heel. Nah, di bagian heel ini, biasanya kalau misalkan sepatu top grade itu mereka punya support yang lebih kaku ya. Tapi sih sepengalaman saya main sepak bola amatir, jarang kita dapat benturan di bagian tumit ya. Walaupun ya kalau misalkan lagi sial qadarullah kita bisa aja kena, tapi walaupun paddingnya tebel, kalau misalkan dihajar secara keras juga pasti akan jebol. Dan saya lebih suka heelnya nggak terlalu kaku, jadi akselerasi kita di lapangan itu nggak terlalu terganggu sama bagian heel yang kaku. Kita bahas bagian lateral atau bagian dalam dari si sepatu ini. Nah, ini yang saya suka nih teman-teman nih. Kalau full hitam seperti ini, dia tuh manis banget ya gitu, gahar. Tapi ada manisnya karena perpaduan outsole sih masih warna putih. Dan di sini juga bagiannya overlaynya itu bagus. Saya suka banget ini hiasan jahitannya. Terus juga di sini ada bolong-bolong kayak gini. Walaupun ini cuman variasi sih, dia nggak bolong sampai ke bagian dalam. Tapi ini jadi bikin sepatunya makin enak dilihat. Lanjut kita ke bagian medialnya. Tadi udah saya sempat singgung dikit masalah desain ya. Sayang banget ini coraknya bagian medialnya ini ada putih-putih seperti kayak bagian zebra. Tadinya saya mau spidolin gitu ya biar hitam semua, tapi kayaknya PR banget gitu.
Eh, bagian medialnya juga di sini jahitannya rapi, rapi banget ya teman-teman. Dan di sini kayaknya untuk masalah kerapihan jahitan ini sih di atas rata-rata sepatu lokal dengan harga 260.000. Di bagian upper secara keseluruhan sepatu Kipsta Agility 100 ini pakai sintetis ya. Kalau misalkan kalian punya budget, sebetulnya saya ada satu lagi sih sepatu yang saya taksir untuk di sintetis, yaitu Kipsta 600, harganya 600.000. Dia udah pakai kulit dan itu top banget. Dan kali kalau saya punya rezeki kita beli, nanti kita bahas lagi ya. Lanjut ke bagian lacingnya, ya sepatu di bawah 300.000, ya lacingnya standar-standar aja. Talinya juga tali sepatu normal yang kayak 15 ribuan. Kalau kalian mau bikin sepatu yang lebih cantik, ini lacingnya wajib diganti sih. Terus kita ke tang. Nah, ini saya cukup suka sih bagian lidahnya. Dia nggak terlalu kaku, tapi juga nggak terlalu tipis-tipis banget. Ya nyaman sih di kaki, tapi ya nothing special buat di bagian lidah sama di bagian lacingnya. Lanjut kita ke bagian heel counter. Tadi udah sempat disinggung dikit ya. Kalau misalkan heel counternya di sini dia punya support ya, mungkin dalamnya ada sejenis TPU ya. Di sini ya lumayan, kalau misalkan ada benturan dia bisa jadi penahan pertama, tapi nggak tebal-tebal banget. Dan yang saya suka biasanya kalau sepatu dengan low grade itu bagian paddingnya busa teman-teman. Nah, saya nggak tahu ya apakah ini kasus di saya saja, apa banyak teman-teman juga merasakan. Kalau sepatunya padding kayak gini, dia gigit banget sama kaos kaki ini. Beda kalau misalkan bahannya sintetis atau kulit. Dan kaki saya, tumit saya itu kurang cocok pakai sepatu top grade. Karena rata-rata sepatu top grade itu bahan padding di dalam heelnya ini dia udah pakai kulit atau sintetis. Biasanya kalau misalkan saya pakai kulit atau sintetis tuh tumit suka lecet-lecet. Cuman kalau misalkan dia bagian paddingnya bahan seperti ini, ya alhamdulillah bisa lebih bersahabat sama tumit saya. Oke, lanjut ke bagian insole. Insole-nya ya untuk sepatu 260.000 ya standar aja kayak sepatu insole biasa. Nggak ada teknologi apa-apa, nggak ada gambar apa-apa, ya polos aja biru gini. Cuman ya cukup nyaman sih. Nah, ini dia bagian terpenting dari sepatu AG atau Artificial Grass, sepatu khusus di sintetis. Nah, ini saya suka banget nih outsole ini teman-teman. Kalau kalian yang tipe mainnya nggak terlalu banyak sprint, kalian ya mirip-mirip Iniesta gitu ya. Main di tengah, nggak banyak terlalu ngejar bola. Kalian lebih suka kontrol bola, terus juga suka long pass. Ini sepatu cocok banget. Karena outsole-nya dia studnya banyak banget ya. Saya belum hitung nih, PR juga kalau ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak lah pokoknya. Karena semakin banyak outsole-nya, dia kenyamanannya itu pasti akan semakin tinggi. Tapi untuk agility, untuk kecepatan, dia pasti otomatis akan nggak secepat sepatu-sepatu yang didesain memang khusus untuk speed. Tapi kalau kalian larinya kenceng, ya kenceng juga. Oke, itu kita bahas tadi bagian satu-satu dari toe box sampai outsole-nya. Sepatu ini didesain memang benar-benar untuk sintetis. Saya udah sempat nyoba sih di rumput. Waktu itu saya main di DM Sport Ciledug, karena di pinggirannya itu ada rumput beneran. Saya pakai, ini licin teman-teman. Jadi jangan dipakai sepatu ini untuk main di rumput asli. Oke, kesimpulannya sepatu ini untuk harga 260.000 buat kalian yang mungkin main di rumput sintetisnya nggak terlalu sering, terus juga mainnya sebulan sekali. Ini cocok banget sih dengan harga budget pelajar 260.000. Untuk kenyamanannya saya kasih nilai 8 dari 10. Untuk harganya 10 dari 10. Dan kekurangannya sepatu ini mungkin durability-nya nggak terlalu bagus. Mungkin ini stok sepatu lama. Jadi lem-lemannya di outsole-nya ini udah pada ngelupas ya, udah pada lepas. Walaupun saya baru pakai main ini sekali aja sih teman-teman. Ini untuk speed juga termasuk enak sih, walaupun studnya banyak ya, nggak mengurangi agresivitas kita sebagai pemain bola gitu. Ya untuk kenyamanan ya teman-teman, beneran deh, ini di rumput sintetis ngegrip banget. Kalian pakai sepatu yang 2 juta, 3 juta atau grade dari Adidas, Puma, Nike, nggak akan bisa ngalahin sepatu yang didesain memang untuk bermain di rumput sintetis. Saya udah nyoba beberapa brand sepatu FG, saya pakai di sintetis, itu licin gitu. Kalau misalkan kita capping kiri kanan akan berasa kadang-kadang suka nyangkut di rumputnya. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalau misalkan budget kalian terbatas, ketimbang beli sepatu top grade tapi satu, saran dari saya sih beli beberapa sepatu khusus untuk sintetis, untuk di lapangan yang keras, untuk di lapangan yang soft ground, dan hindari beli sepatu KW. Apapun itu namanya ya, sekarang itu namanya keren aja, premium grade gitu.
atau grade ori, tetap aja KW gitu. Jangan deh teman-teman. Selain secara syariat itu diharamkan, nanti kita akan taruh linknya ya. Nggak usah lah, nanti teman-teman cari aja deh. Karena di sini bahas haram halal, bukan ranahnya fit and eat gitu. Cari ustadz yang berkompeten. Tapi yang jelas haram untuk beli barang KW. Oke, itu dia video fit edit kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, saran, kritik, silahkan tulis di komen. Insya Allah nanti akan kita balas. Kita ketemu lagi insya Allah di video yang lainnya. Saya Organi, sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.